Saudara-saudara, Salam alaihim, salam damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, saya senang bertemu dengan saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara berpikir mengapa Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot, menghukum dunia ini atau menghancurkan, melenyapkan ciptaannya sendiri dengan air bah? Saudara-saudara, tentu ada hal yang terlalu besar yang membuat Elohim, Tuhan yang menciptakan, menghancurkan, melenyapkan ciptaannya sendiri. Saudara-saudara, ada sejumlah kitab suci yang menyatakan ada 3 kejahatan besar yang menyebabkan datangnya hukuman air bah, sehingga semua ciptaan itu lenyap oleh air bah. Saudara-saudara yang terkasih, sejumlah kitab ini saudara bisa baca sendiri dan renungkan. Saya akan sampaikan intinya 3 kejahatan besar tersebut, yaitu kitab Bereshit atau Kejadian 6 ayat 1-22, kitab Yudas 1 ayat 6, kitab Imamat 7 26 27, kitab Imamat 17 ayat 10-16, kitab Henoh 6 ayat 1-8, pasal 7 1-6, kitab Yobel 7 ayat 21-24, ayat 28-31, juga Yobel 5 ayat 1-9. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat 3 kejahatan besar apakah sehingga Tuhan menghukum dengan air bah. Dari sumber kitab suci tersebut, saudara, di dalam Sefer Hayufelim sangat jelas disebutkan ada 3 kejahatan besar yang menyebabkan datangnya hukuman dari Tuhan berupa air bah itu. Saudara-saudara, yang pertama adalah percabulan luar biasa yang dilakukan para malaikat pengawas dengan anak-anak perempuan manusia pada saat itu. Ceritanya begini, saudara-saudara, di dalam kitab-kitab itu tadi menceritakan para malaikat pengawas yang berjumlah 200 itu diutus oleh Elohim untuk mengawasi tingkah laku manusia. Oleh karena itu 200 malaikat itu turun di puncak Ardis, Gunung Hermon, yang dipimpin oleh malaikat bernama Semjasa. Pada saat mereka melakukan pengawasan tersebut, mereka tertarik kepada perempuan-perempuan keturunan Adam atau perempuan-perempuan manusia yang dalam bahasa Ibrani disebut Benot Ha-Adam, anak-anak Adam. Mereka tertarik. Inilah mulai tertarik itu tertarik birahi untuk mengawininya. Dan mereka sadar bahwa kodrat mereka, hakikat mereka itu makhluk roh, jadi dilarang oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang melakukan seperti manusia. Karena malaikat dan manusia itu berbeda. Tapi para malaikat itu menyadari bahwa mereka memilih terkutuk oleh Elohim dengan melanggar ketetapan di Samayim. Sebagai hakikat kodratnya sebagai makhluk roh, dia memilih mengawini anak-anak perempuan tersebut. Nah, saudara-saudara, para malaikat ini untuk bisa mengawini perempuan-perempuan manusia, karena mereka itu kan makhluk roh, maka mereka mengambil rupa manusia, pria-pria tampan. Seperti para malaikat ketika menemui Lot menjelang hukuman atas kota Sodom, malaikat itu datang ke Sodom menemui Lot mengambil rupa pria tampan sehingga bisa komunikasi dengan Lot. Demikian juga para malaikat yang roh adanya itu mengambil rupa manusia tampan, pria-pria tampan, menghampiri anak-anak perempuan manusia keturunan Adam, dan mereka
mengawininya. Mereka memilih sendiri-sendiri, jadikan istrinya mengawininya. Kemudian saudara, di pemandangan Elohim ini sudah kejahatan besar, percabulan yang luar biasa, kenajisan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan mereka memilih terkutuk, tetapi bisa kawin dengan perempuan-perempuan itu. Akhirnya setelah mereka kawin, mereka yang istilahnya itu hibrid, campuran ya, antara anak-anak Elohim, ya, para malaikat itu disebut anak-anak Elohim yang dalam bahasa Ibraninya Beni Ha Elohim, itu anak-anak Elohim yang menunjuk pada para malaikat. Ketika mereka sudah kawin, menghasilkan keturunan atau anak-anak ini yang campuran hibrid ini, ternyata anaknya juga lain dari yang lain, saudara. Anaknya adalah berupa manusia raksasa, ya, giborin, manusia raksasa, yang secara khusus manusia raksasa itu dalam bahasa Ibraninya yang teks asli kitab suci itu adalah disebut Nepilim. Dan para Nepilim atau raksasa-raksasa ini setelah dilahirkan, sifatnya tidak seperti malaikat yang baik atau manusia yang baik, tapi sangat kasar, sangat jahat. Kejahatan yang mereka lakukan adalah mereka ini melakukan sesuatu yang di luar batas. Mereka melakukan kejahatan. Pertama, antar raksasa-raksasa itu mereka saling bertengkar, saling membunuh, kemudian saling memakan dagingnya. Ya berarti kanibal ini, sekaligus makan darahnya. Kemudian mereka ini juga berbuat sangat jahat terhadap manusia. Mereka hampir memakan habis semua bahan-bahan makanan untuk manusia, baik itu hasil pertanian, hasil perkebunan. Mereka makan sehingga manusia menjerit-jerit kepada Elohim karena kesukaran untuk makan. Bahkan tidak sampai di situ, mereka juga melawan manusia, membunuh manusia, memakan dagingnya, kemudian minum darahnya. Dan juga para raksasa ini berdosa terhadap hewan-hewan, yaitu mereka mengawini sapi-sapi betina, kemudian membuat kawin campur antar jenis hewan berbeda agar lahir anak-anak hewan yang khas, hasil dari campuran atau hibrid itu. Ini jelas-jelas menentang ciptaan Elohim tentang jenis-jenis hewan yang diciptakannya. Selanjutnya mereka juga memakan hewan-hewan dan memikul darahnya. Kemudian hewan yang dimakan beserta darahnya itu namanya makan darah. Kalau darahnya saja itu disebut minum darah. Nah, inilah saudara-saudara yang dilakukan. Bahkan manusia saat itu kena pengaruh dari raksasa-raksasa itu karena terhimpit kekurangan bahan makanan. Mereka juga berusaha untuk membunuh manusia lain agar mereka mendapatkan makanan, kesempatan untuk hidup. Jadi mereka antar manusia juga saling membunuh. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. Kejahatan percabulan yang luar biasa. Kemudian dikatakan bahwa perbuatan mereka itu adalah dosa besar. Karena apa? Melanggar ketetapan Elohim di surga. Kemudian dikatakan dalam kitab-kitab suci itu bahwa setiap imajinasi dan keinginan manusia itu memikirkan kesia-siaan dan kejahatan semata. Itulah saudara-saudara dosa besar, kejahatan besar, sehingga ketika Elohim melihat sendiri ciptaannya itu terjadi seperti itu. Saudara-saudara, terjadinya itu dimulai dari generasi Yered.
Ya, generasi Yered itu generasi sebelum Noah atau Nuh. Sampai zamannya Nuh itu 3 generasi itu terjadi satu kejahatan yang besar yang sangat luar biasa, sehingga Elohim melihat ciptaannya itu sudah rusak semua. Yang ada hanya kejahatan, pembunuhan, kemudian minum darah. Saudara-saudara, Tuhan sangat menentang segala ciptaannya makan darah apapun. Inilah sudah saudara larangan berat. Jadi kalau kita ringkas, ada 3 hal saudara-saudara yang disebut kejahatan besar itu. Yang pertama, pelanggaran para malaikat. Yang disebut malaikat pengawas ini terhadap ketetapan Elohim dengan mengawini anak-anak manusia, sehingga dengan sengaja keluar dari hakikat dan kodratnya sebagai makhluk roh atau makhluk surgawi yang harusnya melayani Elohim di Samayim di surga secara roh. Yang kedua, pembunuhan yang merajalela di bumi yang dilakukan oleh para raksasa keturunan kawin campur antara malaikat dan perempuan-perempuan manusia, juga yang dilakukan semua manusia. Dosa besar mereka selanjutnya adalah makan dan minum darah makhluk hidup. Jadi di samping pembunuhan juga makan atau minum darah dan dosa terhadap hewan-hewan dan semua ciptaan yang lain, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Yang ketiga, pikiran mereka sudah dikuasai oleh keinginan dan imajinasi kejahatan semata. Itulah saudara-saudara, ada 3 hal kejahatan besar yang luar biasa. Kalau Mesias mengatakan bahwa menjelang kedatangannya nanti akan muncul seperti masa zaman Nuh, kawin mengawinkan, bangun membangun, itu adalah bukan hanya kawin mengawinkan seperti yang terjadi sekarang ini saudara, tapi kawin dikawini. Ini adalah nanti akan terjadi saudara. Dan ini kita melihat ada hibrid saudara, makhluk roh yang menjadi manusia kemudian mengawini manusia. Dan inilah saudara yang perlu kita pahami, ada 3 kejahatan yang luar biasa, sehingga sampai Elohim Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot, menghukum manusia, menghukum hewan, menghukum segala tanaman, tanah dengan air bah itu. Dengan demikian, kita melihat di sini sekarang saudara, ada 3 kejahatan besar itu yang luar biasa. Dan apakah ini akan terjadi menjelang kedatangan Yesus nanti? Bisa juga terjadi saudara-saudara, kejahatan yang seperti ini. Kalau sekarang ini yang hibrid itu belum muncul, nanti saatnya akan muncul. Kejahatan akan muncul. Sesuatu yang di luar ketetapan hukum-hukum rohani akan bermunculan. Kalau yang keluar dari jalur ketetapan kan sekarang ini penyimpanan seks seperti biseks, homoseks, lesbian, ya, free sex itu kan jelas menentang ya dari ciptaan sebagai makhluk yang harusnya saling kawin secara normal, tapi ini tidak. Nah, yang kita lihat seperti ini. Kemudian perilaku sodomi sudah dihukum berat pun tetap ada. Ini hanya sebagian saudara. Oleh sebab itu, kitab suci sangat keras melarang hal-hal yang berkaitan dengan perlawanan terhadap ciptaan Tuhan. Marilah saudara-saudara, dengan melihat hal ini, kita akan jelas mengerti bahwa ternyata ada hal yang rahasia yang sekarang disingkapkan 3 kejahatan besar tersebut. Saudara-saudara, berita singkat ini akan menjadi bagian kita untuk bersaksi kepada dunia. Sehingga kita ini statusnya sebagai terang dunia, betul-betul menerangi dengan terang firman Tuhan. Bukan cerita kita sendiri, tapi memberitakan terang Tuhan, firman Tuhan
Sehingga kejadian tentang air bah ini kita tidak menganut versi orang-orang di luar iman kita, tetapi kita menganut aliran firman Tuhan dari kitab-kitab suci yang memang diurapi Roh Kudus untuk memberikan terang kepada manusia. Bukan buku-buku ilmu pengetahuan tentang datangnya air bah, penyebabnya. Tetapi kita melihat dari kitab suci tadi, penyebabnya ternyata ada 3 hal besar yang di pemandangan Elohim, Tuhan Sang Pencipta, itu adalah hal kejahatan yang sangat besar. Sehingga Tuhan harus menghancurkan ciptaannya. Sehingga muncullah generasi baru yang kedua setelah zaman Nuh. Generasi setelah zaman Nuh ini adalah generasi dengan alam ciptaan yang sudah baru, artinya berbeda dengan sebelum Nuh. Jadi ketika zaman Adam sampai Nuh itu sudah lenyap alam semesta. Bumi ini lenyap, tumbuhan lenyap. Yang ada air dan tanah. Kemudian setelah Nuh tumbuh lagi berbagai tanaman. Hewan-hewan yang di bawah Nuh dikeluarkan berkembang biak. Dan disitulah muncul generasi yang baru. Oleh sebab itu saudara-saudara, dengan mengerti ini kita perlu berbahagia bahwa sebelum kita mati di bumi ini, kita diperlengkapi pengetahuan yang benar tentang kitab suci. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah subscribe pada channel ini. Tuhan Elohim semesta alam memberkati. Amin.